Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Ahmad Denis Wardani, SEMSI. Saya peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 tahun 2026, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi perubahan yang kami buat. Oke, kita masuk ke website namanya digimon3.com. Aksi perubahan kami dilakukan di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 3 Regional Yogyakarta. Untuk bagaimana caranya kita membuat jurus digital penakluk hokistik APBN. Artinya menolak kompromi di ujung tahun anggaran. Nah, di sini sudah masuk, kita ada alamat email dan kata sandi kita masukkan. Kemudian baru kita masuk ke dashboard. Nah, ini dashboard yang kita gunakan untuk monitoring. Kemudian yang harus kita persiapkan adalah hasil laporan dari aplikasi Sakti yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, yang biasanya dilakukan oleh subbagian keuangan atau anggota tim di subbagian keuangan. Nah, setelah kita download aplikasi dari Sakti, baru kita tambah analisa. Tentunya di sini saat ini kami ambil contoh sampling kegiatan atau pertanggungjawaban laporan keuangan berbasis aplikasi Sakti per 7 Agustus tahun 2026 di minggu pertama. Jadi kita di sini judul analisa minggu pertama Agustus. Oke. Nah, minggu pertama biasanya hari Jumat dan saat itu tanggal 7 Agustus tahun 2026. Kemudian di sini kita lampirkan laporan keterangan pertama. Laporan keterangan pertama adalah yang kita lampirkan laporan realisasi SP2D atau basis kas. Oke, kita klik di sini, kita cari filenya, kemudian kita lampirkan. Dan yang sebelah kanan adalah laporan keterangan kedua, diisi dengan laporan ketersediaan dana detail atau basis akrual. Kita klik, kemudian kita lampirkan, diupload, dan jangan lupa setelah dilampirkan semua lengkap, kita klik analisa. AI kami akan menganalisa apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah terjadi di per tanggal 7 Agustus atau minggu pertama bulan Agustus. Nah, sudah terbaca oleh aplikasi kami. Kemudian di sini bisa ada 4 pilihan. Pilihan pertama adalah lihat detail. Pilihan kedua adalah lihat infografis. Pilihan ketiga adalah lihat analisa atau lihat edit analisa. Dan pilihan keempat adalah hapus analisa. Nah, kita lihat detailnya. Nah, ini detailnya dari hasil laporan keuangan yang kita upload. Ya, kita bisa baca. Nah, dan di sini ada informasi-informasi penting dari analisa yang dilakukan oleh AI kami. Tentunya AI kami bisa menganalisa karena sudah kami plugin, ditanam peraturan-peraturan tentang pengolahan keuangan, ya, sehingga AI kami sudah mempelajarinya. Nah, kita bisa lihat infografisnya di sini. Nah, ini hasil infografisnya, ya. Basis kas sudah 60,01%, basis akrual 73,51%. Basis kas maksudnya adalah mencerminkan realisasi dana yang sudah secara nyata dibayarkan atau SP2D. Surat perintah pencarian dana terbit. Ini menunjukkan aliran keluar uang tunai sesungguhnya dan administrasi sudah lengkap, SPJ sudah lengkap. Nah, kalau
Basis akrual mencerminkan beban atau komitmen yang sudah tercatat meskipun uang tunai belum tentu dibayarkan. Telah terjadi hak dan kewajiban. Nah, ini sudah ada komitmen ya, dengan pihak ketiga atau dengan kegiatan yang sudah kita laksanakan. Ini analisa gap-nya bisa kelihatan berapa nominalnya, dan di sini langsung kelihatan ya. Ini program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa sekian persen, program dukungan manajemen sekian persen, kelihatan hijau ya. Kemudian di sini ada prioritas early warning kendali manajemen. Ada beberapa kegiatan atau program yang kita bisa lihat langsung berwarna merah. Berwarna merah artinya ada beberapa kegiatan yang mungkin belum dilaksanakan atau sudah dilaksanakan tetapi administrasinya belum terselesaikan karena mungkin kegiatannya masih berjalan. Dan warna merah ini hanya mengingatkan, warning saja, bukan kesalahan tetapi hanya sinyal-sinyal yang harus diperhatikan. Nah, kalau sudah ada merah-merah begini, di sini ada pelatihan kepemimpinan administrator PKA Angkatan 2, pelatihan kepemimpinan pengawas PKP Angkatan 1, pengadaan peralatan fasilitas perkantoran RM, dan pelatihan kepemimpinan administrator PKA Angkatan 1. Ada yang sudah terlaksana sekian persen, tapi administrasi belum total. Artinya masih akrual dan belum beralih ke cash basis, belum lengkap. Nah, ini saya harus di-share kepada seluruh ketua tim ya, dan nanti ketua tim menginformasikan kepada anggota tim dan juga ketua tim sinkronisasi ya. Kemudian ada ketua tim rendal giat, dan juga ada PPTK dan juga ada PPK, dan mereka akan menganalisa apa yang harus diterapkan untuk mempercepat proses pertanggungjawaban, sehingga nanti terutama yang di lapangan PPTK itu harus jemput bola ke masing-masing tim penyelenggara pelatihan kepemimpinan ini, kegiatan ini. Kemudian di masing-masing tim sudah ada BPP, Bendara Pengeluaran Pembantu. Nah, di situ antara anggota tim, BPP, dan PPTK saling mengingatkan dan saling menguatkan untuk melengkapi berkas-berkas pertanggungjawaban SPJN supaya prosesnya dipercepat sehingga semuanya akhirnya akan sampai berproses SP2D pencairan. Jadi ini merah ini artinya bukan kesalahan tetapi hanya early warning ya. Oke. Kemudian di sini kembali ke dashboard. Oke, di sini kita lihat tadi, lihat detailnya di sini, dan kita juga bisa klik aksi perubahan. Aksi perubahan, kita gambaran dari masukan dari AI yang kita plugin tugas dan fungsi masing-masing peran. Di sini bisa kita klik ini, nanti apa yang harus dilakukan oleh KAPK, PPTK. Di sini juga ada pedomannya, kemudian di sini juga ada pejabat BPPK ya, kepala balai dan kepala bagian TU-nya. Kemudian di sini penanggung jawab pengelolaan keuangan. Ini juga ada penanggung jawab keuangan PNBP, PPK, pejabat pembuat komitmennya, tim Bangkom 1 sampai 3-nya, tim rendal giat, tim sinkronisasi, dan tim TUK. Nah, ini kalau kita mau masing-masing di generate bisa, karena aplikasi ini sudah kami tanamkan masing-masing tugas dan fungsi peran masing-masing, sehingga nanti AI kita mengenerate masukan-masukan, dan masukan dari hasil AI itu hanya tools ya untuk membantu. Finalnya di lapangan tetap masing-masing harus bergerak di lapangan sehingga akan mempercepat proses pertanggungjawaban. Kemudian intinya memang bagaimana kita berkomunikasi, kolaborasi anggota tim kita yang melaksanakan teknis kegiatan, terutama komunikasi antara KAPK atau PPTK dengan tim Bangkom, dan di mana di masing-masing tim Bangkom terdapat BPP, perwakilan dari
BP yang ditugaskan Kasubag Keuangan, sehingga Bendahara Pengeluaran Pembantu berkomunikasi dengan PPTK. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk para pimpinan instansi mengambil keputusan lebih cepat, sehingga tidak ada hockey stick efek di akhir tahun. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di logout. Ya, ini kembali ke dashboard. Jangan lupa di logout setelah selesai.